warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Basuki Wijaya di channel ini. Hari ini kita sampai pada materi penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Jadi materi ini ialah materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 tingkat SMA dan SMK. Nah, di materi ini kita pertama akan mempelajari pengertian dari sistem konsinyasi, yang kedua penjualan dengan sistem konsinyasi, dan yang ketiga surat perjanjian konsinyasi. Yang pertama, pengertian sistem konsinyasi. Jadi penjualan dengan sistem konsinyasi ini ialah penjualan dengan cara kita menitipkan produk pada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratannya sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Jadi untuk kita menggunakan sistem konsinyasi ini kita perlu membuat perjanjian ya. Jadi perjanjian konsinyasi ini isinya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua ada penjualan dengan sistem konsinyasi. Jadi penjualan ini merupakan sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai oleh setiap usaha ya. Nah, jadi setiap usaha pasti hasil akhirnya ingin penjualan yang banyak. Nah, semakin banyak penjualan maka semakin banyak pula pundi-pundi penghasilan yang masuk ke kantong pengusaha atau wirausahawan. Kemudian informasi yang harus ada di dalam perjanjian konsinyasi yaitu ada nama pihak pemilik barang atau konsinyor, lalu ada nama pihak yang dititipi barang atau istilahnya konsinyi, lalu ada nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, kemudian ada ketentuan penjualannya, kemudian juga ada ketentuan komisi atau keuntungan yang diperoleh oleh toko atau pihak yang menjualkan. Kemudian kegiatan penjualan itu tidak terbatas ya. Jadi penjualan itu tidak terbatas pada tempat tertentu atau melibatkan banyak orang, atau sering kita sebut penjualan secara langsung. Tapi di masa era sekarang ini juga banyak melibatkan sistem online ya, termasuk dalam kita berpromosi dan menerapkan penjualan itu sekarang banyak lewat online, terutama di era pandemi seperti ini. Bagian 3, surat perjanjian konsinyasi. Nah, kemudian ini ialah contoh surat perjanjian konsinyasi ya. Nah, ini ada nama yang bertanda tangan sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Lalu ada rincian perjanjiannya. Kemudian perjanjian kerjasama ini dibuat tanpa paksaan dan kesadaran dari kedua belah pihak. Kemudian apabila terjadi masalah hukum bisa diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjutkan ke pengadilan bila tidak terselesaikan. Kemudian ada tanggal bulan tahun. Kemudian ada tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua, disertai dengan materai secukupnya. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Bila kalian berkenan bisa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.